Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa Trisakti School of Management. Kami dari kelas Intermediate dengan kode kelas B. Pada hari ini, kami akan membawakan materi yang berjudul PSAK 56 dengan International Accounting 33 yang membahas tentang earning per share. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama ada Trisila Katarina, yang kedua ada Dianti Hartadi, serta yang ketiga ada Lita, dan yang keempat ada Johnson Montella, yang kelima ada Firman Anugrah, yang keenam ada Her Cynthia, serta yang terakhir ada Noel Ksatria. Pada PSAK 56 ini, kami akan membahas yang pertama ada tujuan dan lingkup hidup, yang kedua ada laba per lembar saham, yang ketiga ada perbandingan PSAK, serta yang keempat ada contoh dan ilustrasi. Untuk pemaparan materi, tujuan dan lingkup akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Her Cynthia. Silakan Her Cynthia. Saya Her Cynthia akan menjelaskan agenda pertama dari PSAK 56 ini. Yang pertama adalah tujuan dan ruang lingkup. Tujuan dari PSAK 56 ini adalah menetapkan teknik perhitungan, penyajian dan pengungkapan LPS, meningkatkan daya banding kinerja antara perusahaan dan juga antar periode. Selanjutnya ruang lingkup, emiten atau perusahaan publik yang memiliki saham biasa atau efek yang berpotensi saham biasa. Emiten ini merupakan sebutan bagi perusahaan yang menawarkan efek berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif atas efek. Yang tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 56 ini adalah perusahaan yang bukan emiten atau perusahaan publik. Selanjutnya adalah laba per saham. Laba per saham atau yang biasa disingkat LPS banyak digunakan sebagai alat analisis keuangan. LPS juga dengan ringkas menyajikan kinerja perusahaan yang dikaitkan dengan saham yang beredar. LPS dikaitkan dengan harga per saham atau price earning ratio yang memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan dibanding dengan uang yang ditanam pemilik perusahaan. Dua variabel yang menentukan LPS adalah yang pertama, jumlah laba dalam satu periode dan juga jumlah saham biasa yang beredar selama periode yang bersangkutan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas laba per saham dasar atau LPS dasar. Nah, laba per saham dasar atau LPS dasar adalah jumlah laba pada suatu periode yang tersedia untuk setiap saham biasa yang beredar selama periode pelaporan. LPS dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa atau yang disebut dengan laba bersih residual, dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode. Untuk materi selanjutnya, laba per saham dasar untuk laba residual. Tujuan perhitungan LPS dasar, laba bersih residual, adalah laba bersih dikurangi dengan dividen saham utama. Dividen saham utama meliputi yang pertama, jumlah dividen dari saham utama bukan kumulatif yang diumumkan bagi periode yang bersangkutan. Yang kedua, jumlah dividen saham utama kumulatif yang terakumulasi bagi periode yang bersangkutan, baik dividen tersebut sudah atau belum diumumkan. Jumlah dividen saham utama kumulatif untuk periode bersangkutan tidak mencakup dividen saham utama kumulatif periode lalu, meskipun dividen tersebut diumumkan atau dibayar dalam periode kini. Nah, semua unsur penghasilan dan beban yang diakui dalam satu periode dimasukkan dalam perhitungan laba bersih residual. Unsur-unsur tersebut meliputi juga beban pajak dan hak-hak pemegang saham minoritas atau minority interest. Apabila laporan laba rugi menunjukkan rugi bersih, jumlah kerugian ini harus ditambah dengan dividen untuk saham utama.
Selanjutnya, untuk jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Tujuan perhitungan LPS dasar jumlah saham adalah jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama satu periode. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode mencerminkan fakta bahwa modal saham dapat bervariasi selama periode yang bersangkutan, sejalan dengan naik dan turunnya jumlah modal saham yang beredar. Jumlah modal saham dapat naik dengan adanya penerbitan saham atau turun dengan adanya pembelian kembali saham atau treasury stock. Yang selanjutnya, jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu akan dikalikan dengan faktor pembobot waktu. Nah, definisi faktor pembobot waktu adalah jumlah hari beredarnya sekelompok saham yang dibandingkan dengan jumlah hari dalam suatu periode. Selanjutnya, kita akan membahas jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Saham biasa yang sudah beredar dapat ditarik dari peredaran apabila telah memenuhi syarat tertentu dan tidak dianggap sebagai saham yang beredar. Dalam banyak hal, saham dimasukkan dalam perhitungan jumlah rata-rata tertimbang sejak tanggal dapat ditagihnya saham tersebut, atau yang pada umumnya adalah tanggal penerbitan saham. Di bawah ini disajikan contoh tentang kapan suatu saham bisa dianggap sebagai saham beredar. Yang pertama, saham biasa yang diterbitkan melalui penjualan dengan kas diperhitungkan saat kas sudah bisa diterima, atau when cash is receivable. Yang kedua, saham biasa yang diterbitkan atas reinvestasi sukarela dari dividen saham biasa atau saham utama diperhitungkan sejak tanggal pembayaran dividen. Yang ketiga, saham biasa yang diterbitkan sebagai hasil dari konversi instrumen hutang, misalnya obligasi konversi, diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga, atau the debt interest is accruing. Yang keempat, saham biasa yang diterbitkan sebagai pengganti bunga atau pokok dari instrumen keuangan lain, yang diperhitungkan sejak tanggal hutang tidak lagi berbunga, atau the debt interest is accruing. Yang kelima, saham biasa yang diterbitkan dalam rangka penyelesaian hutang, atau settlement. Perusahaan diperhitungkan sejak tanggal penyelesaian tersebut. Yang keenam, saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas perolehan aset, bukan kas diperhitungkan sejak tanggal perolehan tersebut diakui. Dan yang terakhir adalah saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas jasa kepada perusahaan, yang diperhitungkan sejak jasa yang bersangkutan diterima perusahaan. Nah, dalam kasus-kasus di atas atau kasus lain yang sejenis saat diperhitungkannya saham atau sekuritas lain sebagai saham beredar, harus dikaitkan dengan syarat-syarat khusus dan kondisi yang menyertai penerbitannya. Dan perlu juga dipertimbangkan secara matang substansi dari kontrak yang terkait dengan penerbitan saham tersebut. Selanjutnya, contoh laba per saham dasar. Saham biasa dapat diterbitkan atau jumlah saham biasa dapat berkurang tanpa disertai perubahan pada arus kas atau aktiva lain atau pada kewajiban, yang artinya sumber daya perusahaan tidak berubah sedikit pun. Nah, dalam kasus ini, perubahan tersebut harus dianggap seolah-olah sudah terjadi pada awal periode yang disajikan, atau awal periode dari laporan keuangan tahun terawal yang disajikan, sehingga LPS bisa dibandingkan secara seimbang. Contoh transaksi yang mengubah jumlah saham biasa tetapi tidak mengubah sumber daya adalah yang pertama, kapitalisasi laba atau yang dikenal sebagai dividen saham, dan kapitalisasi agio saham yang dikenal sebagai penerbitan saham bonus. Yang kedua, unsur bonus dalam penerbitan saham lainnya. Misalnya unsur bonus dalam penerbitan hak memesan efek lebih dulu atau right issue bagi pemegang saham terkini. Yang ketiga, pemecahan saham atau stock split.
Dan yang terakhir, penggabungan saham atau consolidation of stock atau reverse stock split. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Jansen. Terima kasih, Deanti. Selanjutnya saya akan membahas tentang laba per lembar saham atau earning per share. Tujuannya adalah menetapkan teknik perhitungan, penyajian, dan pengungkapan LPS ini. Yang kedua adalah meningkatkan daya banding kinerja antar perusahaan dan antar periode. Rumus LPS dasar atau earning per share adalah laba bersih residual dibanding jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Selanjutnya ada LPS dilusian. Kalau LPS dilusian ini ada penambahan atau pengurangan terhadap penyesuaian atas efek berpotensi saham biasa yang dilutif. Laba per lembar saham dilusian ini atau diluted earning per share ini adalah perhitungan yang digunakan untuk mengukur kualitas laba per lembar saham perusahaan jika semua sekuritas konversi digunakan atau dijalankan. Apa itu sekuritas konversi? Sekuritas konversi adalah obligasi atau saham preferen yang dapat dikonversi, surat utang konversi, opsi saham, dan jaminan. LPS dilusian biasanya akan lebih rendah dari LPS dasar. Namun, dalam beberapa kasus terdapat anti-dilusian sekuritas yang mungkin lebih tinggi. Dalam hal ini, LPS dasar yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Dalam perhitungan LPS dilusian juga, laba residual dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar harus disesuaikan dengan memperhitungkan dampak dari semua efek yang berpotensi saham biasa yang dilutif ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang laba per saham dilusian. Yang pertama, penyesuaian laba setelah pajak. Penyesuaian laba setelah pajak ini ada dibagi dua, yaitu yang pertama, dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif atau yang mengalami penurunan ini. Yang kedua ada bunga dari efek yang berpotensi saham biasa yang dilutif atau mengalami penurunan ini yang diakui pada periode bersangkutan. Yang kedua ada penyesuaian saham biasa yang beredar. Penyesuaian saham biasa beredar yaitu ditambah jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham biasa dikonversikan menjadi saham biasa. Selanjutnya saya akan membahas tentang opsi laba per saham dilusian. Yang pertama, kita asumsikan semua opsi yang dilutif atau mengalami penurunan ini dan efek berpotensi saham biasa lainnya yang dilutif ini atau yang mengalami penurunan dilaksanakan. Yang kedua ada penerimaan dana dari penerbitan tersebut yang dianggap sebagai penerimaan dari penerbitan sejumlah saham dengan nilai yang wajar. Selanjutnya ada selisih antara jumlah saham yang diterbitkan berdasarkan opsi atau efek yang berpotensi saham biasa lainnya. Selanjutnya ada selisih antara jumlah saham yang diasumsikan diterbitkan menurut nilai wajarnya diperlakukan sebagai penerbitan saham biasa tanpa penerimaan sumber daya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Lita. Oke, baik Jansen, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sekarang kita akan membahas mengenai efek berpotensi saham biasa dilutif dan anti-dilutif. Efek berpotensi saham biasa dianggap dilutif hanya bila konversinya menjadi saham biasa akan menurunkan laba bersih per saham dari operasi normal berkelanjutan. Perusahaan menggunakan laba bersih dari operasi normal yang berkelanjutan sebagai angka kendali untuk menentukan apakah efek berpotensi saham biasa dilutif atau anti-dilutif. Laba bersih dari operasi normal berkelanjutan merupakan laba bersih dari aktivitas normal setelah dikurangi dividen saham utama dan tidak memperhitungkan pos-pos yang terkait dengan operasi yang tidak dilanjutkan atau yang biasa kita sebut dengan discontinued operations. Laba bersih dimaksud juga tidak memperhitungkan pos-pos luar biasa dan dampak perubahan kebijakan akuntansi serta koreksi kesalahan mendasar. Efek berpotensi saham biasa bersifat anti-dilutif jika konversinya menjadi saham biasa akan meningkatkan LPS dari operasi normal yang berkelanjutan atau menurunkan rugi per saham dari operasi normal yang berkelanjutan.
Dalam menghitung LPS dilusian, efek berpotensi saham biasa yang anti-dilutif diabaikan. Dalam menentukan apakah efek berpotensi saham biasa memiliki dampak yang dilutif atau anti-dilutif, maka setiap penerbitan harus dipertimbangkan secara terpisah, bukan secara agregat maupun secara keseluruhan. Efek berpotensi saham biasa dapat bersifat dilutif bila diperhitungkan secara terpisah, tapi dapat pula menjadi anti-dilutif bila perhitungannya digabung dengan efek berpotensi saham biasa yang lain. Urutan dalam mempertimbangkan efek berpotensi saham biasa dapat mempengaruhi keputusan apakah efek tersebut digolongkan dilutif ataupun tidak. Karena itu, untuk memaksimalkan dilusi dari LPS dasar, setiap penerbitan atau setiap seri penerbitan saham harus dipertimbangkan dalam urutan mulai dari yang paling dilutif ke yang paling sedikit sifat dilutifnya. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian. Perusahaan harus menyajikan LPS dasar dan LPS dilusian pada laporan laba rugi untuk seluruh periode yang disajikan. Penyajian LPS dasar dan dilusian harus tetap dilakukan walaupun jumlahnya negatif karena perusahaan sedang menderita rugi atau rugi per saham. Pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan hal-hal berikut ini. Jumlah laba atau rugi yang dipakai sebagai pembilang dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian. Perusahaan juga harus mengungkapkan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar yang dipakai sebagai penyebut dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian, dan rekonsiliasi penyebut-penyebut satu dengan yang lain. Penyajian kembali. Jika jumlah saham biasa atau efek berpotensi saham biasa naik dengan adanya penerbitan saham bonus atau kapitalisasi agio saham, dividen saham atau kapitalisasi laba, atau pula pemecahan saham, atau juga turun karena penggabungan saham, atau yang biasa kita sebut dengan reverse stock split, maka perhitungan LPS dasar dan LPS dilusian untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan secara retrospektif. Jika perubahan tersebut terjadi setelah tanggal neraca, namun sebelum laporan keuangan diterbitkan, maka angka-angka per saham untuk seluruh periode laporan keuangan yang disajikan harus didasarkan pada jumlah baru saham yang beredar. Jika perhitungan angka per saham mencerminkan perubahan dalam jumlah saham, maka hal ini pun harus diungkapkan. Di samping itu, LPS dasar dan dilusian untuk seluruh periode laporan keuangan harus disesuaikan dengan kedua dampak berikut ini. Yang pertama adalah dampak kesalahan mendasar dan penyesuaian yang terjadi karena perubahan kebijakan akuntansi, dan juga dampak penggabungan usaha yang merupakan penyatuan kepemilikan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Dipersilahkan kepada Firman. Baik, terima kasih Lita atas pemaparan materi sebelumnya. Untuk materi saat ini, saya akan membawakan materi tentang contoh PSAK 56, revisi tahun 2010. Kata R dalam slide tersebut yaitu revisi ya teman-teman. Jadi, PSAK 56 revisi tahun 2010 menjelaskan entitas menghitung jumlah laba per saham dasar dan dilusian atas laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk, dan jika disajikan laba atau rugi dari operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa tersebut. Dalam PSAK 56 revisi tahun 2010 ini juga menjelaskan laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa yang entitas induknya atau biasa kita sebut dengan pembilang dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar atau yang biasa kita sebut dengan penyebut pada suatu periode. Lalu, pada PSAK 56 revisi 2010 ini juga membahas tentang untuk tujuan perhitungan laba per saham dilusian, entitas melakukan penyesuaian terhadap laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk,
dan jumlah rata-ratanya tertimbang saham yang beredar. Atas dampak dari semua efek, yang mempunyai potensi saham biasa yang bersifat dilutif. Untuk selanjutnya, PSAK 56 revisi tahun 2010 juga menerapkan yang pertama, A. Laporan keuangan individual entitas, dan yang B. Laporan keuangan konsolidasian suatu grup dengan entitas induk. Ketika entitas menyajikan laporan keuangan konsolidasian sekaligus laporan keuangan tersendiri yang tercantum pada PSAK 4 tahun 2009. Yang berisikan pengungkapan yang diisyaratkan hanya berdasarkan informasi konsolidasi. Serta PSAK 56 revisi tahun 2010 juga menjelaskan entitas yang memiliki untuk mengungkapkan LPS atau yang artinya lembaga penjamin simpanan berdasarkan laporan keuangan tersendiri menyajikan informasi lembaga penjamin simpanan hanya dalam laba rugi komprehensifnya. Entitas tidak diperkenalkan menyajikan informasi laba per saham tersebut dalam laporan keuangan konsolidasian. Serta yang terakhir, jika entitas menyajikan komponen laba atau rugi pada laporan laba atau rugi tersendiri tercantum pada PSAK 1 revisi tahun 2009. Maka, entitas menyajikan laba per saham hanya dalam laporan laba rugi tersendiri. Baik, berikut adalah merupakan contoh dari PSAK 56 revisi tahun 2010. Untuk pemaparan materi berikutnya, tentang perbandingan PSAK 56 akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Noel Ksatria. Silakan Noel. Oke, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan PSAK 56. Secara umum, perbedaan antara PSAK 56 revisi tahun 2010 dengan PSAK 56 tahun 1999 yang lama adalah yang pertama mengenai ruang lingkup. Dalam PSAK 56 yang baru, penyajian laba per sahamnya hanya boleh disajikan pada laporan laba rugi tersendiri jika entitas menyajikan komponen laba rugi pada laporan laba rugi tersendiri tersebut. Sedangkan dalam PSAK 56 yang lama, tidak ada diatur mengenai hal ini. Perbedaan selanjutnya adalah mengenai LPS dasar dan dilusian. Dalam PSAK 56 yang baru, LPS dasar dan dilusian dihitung atas laba atau rugi yang dapat diatribusikan dan jika disajikan laba atau rugi operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan ke pemegang saham biasa entitas induk. Sedangkan dalam PSAK 56 yang lama, laba per saham dasar dan dilusian hanya dihitung atas laba atau rugi yang dapat diatribusikan. Perbedaan yang ketiga adalah mengenai kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. Dalam PSAK 56 yang baru mengatur kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas, pilihan entitas atau at the entities option, dan pilihan pemegang kontrak atau at the holders option. Sedangkan dalam PSAK 56 yang lama, tidak ada diatur mengenai hal ini. Perbedaan yang terakhir adalah mengenai opsi jual yang diterbitkan atau written put option. Dalam PSAK 56 yang baru, mengatur perlakuan kontrak yang mewajibkan entitas membeli kembali sahamnya. Misalnya, written put option forward purchase contract. Sedangkan dalam PSAK 56 yang lama,
tidak ada diatur juga mengenai hal ini. Selanjutnya mengenai PSAK 56 revisi tahun 2010. Untuk perhitungan laba per saham dasarnya, jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk itu terkait dengan laba atau rugi dari operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk, dan juga laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Jadi, jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk merupakan jumlah pada poin A dan B di atas, yang akan disesuaikan dengan jumlah dividen preferen setelah pajak, selisih yang berasal dari penyelesaian saham preferen, dan akibat lain yang sejenis dari saham preferen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Nah, tujuan dari penerbitan PSAK 56 revisi tahun 2010 ini ialah untuk meminta tanggapan dari publik. Hal ini merupakan salah satu due process procedures DSAK dalam penyusunan SAK. Beberapa pengaturan yang dimintai tanggapannya adalah pengaturan mengenai laba per saham dari transaksi entitas sepengendali harus ditambahkan dalam PSAK 56 revisi tahun 2010. Dan apakah pengaturan dalam SHK harus disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi yang berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Trisila. Saya Trisila akan membahas materi terakhir mengenai efek dari saham biasa yang bersifat dilutif. Nah, contoh efek-efek berpotensi pada saham biasa yang bersifat dilutif antara lain obligasi atau saham preferen yang dapat dikonversi, saham biasa yang dapat diterbitkan pada saat terpenuhinya suatu kondisi tertentu, instrumen keuangan yang dapat diselesaikan dengan saham, opsi, waran, atau hak-hak lain untuk memperoleh saham biasa entitas. Nah, yang dimaksud dengan opsi, waran, atau dan instrumen keuangan sejenis adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa. Nah, saham biasa itu menjadi instrumen ekuitas yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen ekuitas lainnya. Nah, sedangkan saham biasa yang dapat ditempatkan secara kontingen itu adalah saham biasa yang dapat ditempatkan berdasarkan pemenuhan syarat tertentu dalam suatu perjanjian saham kontingen tanpa atau dengan sedikitnya pembayaran, baik dalam bentuk cash maupun alat pembayaran lainnya. Jika kondisinya tidak terpenuhi atau syaratnya tidak terpenuhi, maka jumlah saham yang ditempatkan secara kontingen itu akan didasarkan pada jumlah saham yang seolah-olah akan ditempatkan jika pada akhir periode merupakan akhir periode kontingensi. Berikutnya dari saham biasa yang bersifat dilutif adalah kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau cash. Nah, ketika entitas menerbitkan sebuah kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau cash, maka entitas tersebut menyatakan bahwa kontrak yang dihasilkan akan diselesaikan dengan saham biasa dan instrumen yang ditetapkan dalam saham delusian apabila pengaruhnya itu bersifat dilutif. Kontrak tersebut dapat disajikan sebagai aset atau liabilitas, kemudian entitas tersebut akan menyesuaikan untuk setiap perubahan dalam laporan laba rugi yang dihasilkan dalam periode tersebut. Nah, contoh kontrak yang diselesaikan dengan saham biasa atau cash adalah instrumen utang pada saat jatuh tempo, dengan memberikan entitas hak tak terbatas untuk menyelesaikan pokok utang dengan kas ataupun saham biasa itu sendiri. Lalu yang kedua, opsi yang dibeli.
Maksudnya, kontrak seperti opsi jual dan beli yang dilakukan entitas tidak dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian karena hal tersebut dapat menjadi anti-dilutif. Opsi jual hanya akan dilakukan ketika harga eksekusi lebih tinggi dari harga pasar, sedangkan opsi beli dapat dilakukan jika harga eksekusi lebih rendah dari harga pasar. Efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif terakhir adalah opsi jual yang diterbitkan. Opsi jual yang diterbitkan mensyaratkan entitas untuk membeli kembali sahamnya sendiri, seperti opsi yang diterbitkan dan kontrak pembelian ke depan. Hal ini akan menghitung dalam perhitungan laba per saham dilusian jika berdampak atau memiliki pengaruh yang bersifat dilutif. Jika kontrak tersebut memiliki posisi yang untung, maka potensi dampak dilutif terhadap laba per saham akan melaporkan pada awal periode pelaporan yang diterbitkan untuk mendapatkan hasil pada kontraknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan PSAK 56 dengan IFRS. Nah, untuk perbedaannya itu, yang pertama, terletak pada ruang lingkupnya, lalu penyajian laba per saham yang hanya boleh disajikan pada laporan laba rugi itu sendiri. Jika entitas menyajikan laporan laba rugi tersendiri, sedangkan di PSAK 56 sebelumnya itu tidak mengatur hal ini. Perbedaan kedua, mengenai perhitungan earning per share biasa maupun earning per share dilusian. Jika disajikan laporan laba rugi operasi normal yang dapat diatribusikan ke pemegang saham biasa, nah di PSAK 56 sebelum revisi tahun 2010 itu juga tidak mengatur hal itu. Terakhir, perbedaan yang ketiga mengenai kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa maupun cash, mengenai opsi jual yang diterbitkan yang diatur dalam PSAK 56 revisi tahun 2010, sedangkan pada PSAK 56 sebelumnya itu tidak mengatur hal demikian. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi mengenai PSAK 56 ini dari kelompok kami. Kesimpulannya, PSAK 56 ini membahas mengenai LPS, laba per saham, atau EPS, earning per share. Membahas juga mengenai bagaimana turunnya laba dari LPS ini. Apa juga dampak dari dilutif dan anti-dilutif. Jika ada pertanyaan, kalian bisa mempertanyakannya kepada kita melalui PC juga bisa, komen di bawah juga bisa, atau juga bisa bertanya kepada cicinya langsung supaya lebih jelas. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi dan juga kesalahan yang tidak disengaja dalam presentasi ini. Besar harapan kami supaya teman-teman dapat mengerti dengan jelas apa yang disampaikan oleh kelompok kami. Sekian dan terima kasih.